Ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hari yang baru. Dari awal pertengahan hingga akhir ibadah pagi hari ini, kami mau menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami bawa syukur kami Tuhan. Engkau satu-satunya disenangkan Tuhan. Persembahan kami Tuhan berbau harum di hadapan-Mu. Kami sembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Engkau Tuhan, tidak tergantung kepada situasi yang kami alami 1 minggu belakangan ini khususnya. Ada yang sedang dalam tantangan hidup, masalah, sakit, penyakit Tuhan. Tapi kami mau tetap memilih menyembah Engkau Tuhan, Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang berkorban terlebih dahulu buat hidup kami. Maka dari itu kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Kami pun percaya firman yang kami dengar pada pagi hari ini lewat Tante Meda akan mengubahkan hidup kami. Waktu kami meresponinya dengan sungguh dan belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk teman-teman, saudara-saudara, keluarga yang lain mungkin masih dalam perjalanan sampai di tempat ini dengan selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami puji, kami sembah nama-Mu. Pusat dari segalanya Tuhan. Namanya Yesus. Thank you Jesus. The center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're in the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Everything revolves around you.
center of my church. Jesus be the center of my church. And every knee will bow, every tongue shall confess you, Jesus. Shout Jesus. Jesus. Oh, your name, Jesus. 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 Oh, Jesus. Jesus. Your holy name, Jesus. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about my heart. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Mazmur 145 ayat 14 sampai 18. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Sorakan haleluya. Di surga dan segala yang
kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kau yang suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Kuasa dari Raja Mulia, menanggung musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa Raja Mulia, Allah ada bersamaku, menjadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menakluk musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja.
within your presence. I speak Jesus. Just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by the praise, I speak Jesus. Your name, your name, your name. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like your name, your name. Your name is power, your name is healing, your name is life. Shine every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Nama Yesus adalah menara yang kuat, amin. Nama Yesus itu berasal dari kata-kata Yahshua, yang artinya Yahweh saves. So saat kita bilang nama Yesus, kita bilang my God will save. Tuhan kita akan menyelamatkan kita gitu. Sekarang kita berdoa, menyanyikan lagu ini ya, kita pikir kayak aduh, tapi gue masih banyak masalah nih. Am I worthy gitu, kayak apakah aku layak untuk nyanyiin lagu ini, untuk memanggil nama Yesus. Siapa di sini yang suka beli barang diskon? Aku suka. Beli barang diskon itu artinya kita beli sesuatu yang harganya lebih murah dari semestinya. Mungkin karena rusak, karena nggak ada yang mau, karena udah lama gitu. Jadi akhirnya harganya dipotong. Nah, siapa dari sini yang suka merasa gue tuh udah harga diskon nih? Mungkin dulu 10 tahun yang lalu gue tuh at my prime gitu, gue epic gitu. Tapi mungkin kayak tiba-tiba kayak kehilangan pekerjaan atau putus atau cerai atau sakit atau apa, akhirnya gue udah harga diskon nih gitu. Nah ini bedanya kita sama Tuhan Yesus, dia gak beli harga diskon, dia beli kita full price. Dia lihat kita nih, dia lihat oh ini worth it nih, ini full price nih. Padahal ini orang nih sakit nih, hatinya gak bener gitu. Oh enggak, dia worth it, dia full price buat gue, Tuhan Yesus bilang gitu. Matius 11 ayat 28 bilang, datanglah kepadaku yang berletih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberi kelegaan. Firman Tuhan gak bilang, datanglah kepadaku yang sempurna. Datanglah kepadaku yang sehat. Datanglah kepadaku yang udah gak ada masalah hidupnya. Tuhan Yesus gak berharapkan kita menyelesaikan semua masalah hidup kita sendiri. Yang dia harapkan cuma satu, kita datang kepada dia. Itu doang. Jadi as we sing this song and kita nyanyi lagu ini dan kita bawa persembahan kita, kita juga bawa beban kita.
Kita bawa letih lesu kita. Kita bawa semua yang kita pikir kita udah di diskon. Karena Tuhan Yesus bilang, dia worth it full price. Dia full price. Itu aja. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak karena Engkau membeli kami dengan harga yang full Tuhan. Sebenarnya Engkau gak harus Tuhan mati di kayu salib. Bisa aja Tuhan Engkau mati baik-baik aja Tuhan. Bisa aja Tuhan Engkau mati sambil tidur Tuhan. Tapi menurut Engkau kami worth it untuk mati di kayu salib Tuhan Yesus. Flaws and all Tuhan, flaws and all. Semua kelemahan kita dan semuanya Tuhan Engkau tetap bilang dia worth it. Pika worth it. Semuanya worth it Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan Yesus, as we sing this song Tuhan, kita sebut nama Yesus atas segala beban kami. Kita sebut nama Yesus dari segala atas penyakit kami. Kita sebut nama Yesus dari setiap pekerjaan kami yang susah. Kita sebut nama Yesus di atas semua stres kami, insecurities kami, beban berat kami, semuanya. We speak the name of Yeshua. Jesus saves. In Jesus' name we pray. Amen. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus. Jesus for the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I sing the holy name, Jesus.
dari hatiku yang terdalam Tuhan, aku mau bilang, I need you God. I need you, I need you, I need you God. Jesus, Jesus, Jesus. Your name is powerful. Your name is healing, your name is love, and your name is life Tuhan. Namamu itu adalah kehidupan, namamu itu adalah kuasa, namamu itu adalah kesembuhan. Nama di atas segala nama. We call upon your name, Jesus, Jesus, Jesus. Kami semua Tuhan, jemaat Kenisa, kami semua berdiri memanggil namamu Yesus. Nama yang sungguh sangat berkuasa Tuhan. Aku ini hanya mau dipakai sebagai alat Tuhan. Firman-Mu itu adalah firman-Mu Tuhan. Yang berkuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ada perubahan. Ada pemulihan. Ada pertobatan Tuhan. Waktu firman Tuhan Bapa. Waktu firman Tuhan diberitakan Tuhan. Thank you God. Aku mohon urapan-Mu Tuhan. Urapan-Mu turun Bapa. Sehingga semua pikiran Kristus yang ada di dalam hatiku. Di dalam pikiranku hanya your mindset Tuhan. God's mindset God. Thank you God. We praise your name Father God. We wanted to say Tuhan, we love you so much Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami juga boleh bilang bahwa Tuhan seperti yang tadi Priska bilang, full price Tuhan sangat mengasihi kami. You love us so much Tuhan. Kami mau bermegah di dalam itu Tuhan. Bahwa darah-Mu yang mahal itu yang membayar kami semua Tuhan. Full, all out. Thank you God. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Buat saya minggu ini sebenarnya sedikit berat. Apalagi kenapa ya setiap kalau mau khotbah ada-ada aja gitu. Tapi rupanya emang Tuhan selalu mau kalau kita memberitakan firman, kita dulu mengalami dulu semuanya. Sehingga kita waktu memberitakan firman, apa yang kita beritakan bukan sekedar teologi ya atau doktrin, tapi apa yang kita share, apa yang aku share hari ini itu sudah aku mengalaminya. Thank you Jesus. Seperti tema bulan ini adalah Roma 12 ayat 1 dan 2. Dan seperti yang kita juga minggu lalu udah dengar dari Pastor Nino, bagaimana menekankan bahwa it's all about God's mindset, perubahan pola pikir. Dan mungkin pada siang hari ini Tuhan menaruh di hati saya, mungkin kita akan lebih menekankan mengenai mindset. Haleluya. Mari kita baca temanya Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan supaya kamu mempersembahkan tubuh kamu sebagai persembahan tubuh yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan, mungkin ayat 2 ini yang akan lebih saya highlights. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. So kemarin tuh saya pas lagi persiapan, Tuhan kayak tunjukin saya ada di terjemahan NLT itu lebih gimana ya bilangnya, lebih srek gitu, lebih on point. So saya bacakan ya. And so dear brother and sister, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and a holy sacrifice, the kind He will find acceptable.
This is truly the way to worship Him. Don't copy the behavior and custom of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good, pleasing, and perfect. Wow. Jadi di sini di firman Tuhan di sini dibilang bahwa jangan menjadi sama dengan dunia ini. Jangan menjadi sama dengan dunia ini. But transform you into a new person. By bagaimana caranya kita untuk menjadi manusia-manusia baru? By changing the way of thinking. Dengan perubahan pola pikir. Berubah mindset. Karena kita akan menjadi manusia baru dan kita akan mengerti kehendak Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Dalam ayat ini kita bisa membahas beberapa hal. Bahwa selalu Tuhan itu menghendaki kita transformasi, perubahan. Saya tuh gak pernah bosan kalau sama anak-anak saya. Kita kalau berdoa selalu perubahan budi, pembaharuan budi, pembaharuan budi. Pembaharuan budi itu penting sekali. Karena di dalam pembaharuan budi kita akan menuju kepada kehidupan bersama dengan Tuhan. Bukan perbuatan kita, bukan apa yang kita buat. Tapi waktu ada perubahan, changing of mindset. Perubahan pola pikir dari pola pikir dunia kepada pola pikirnya Tuhan. Di sini kalau saya baca ya transformasi. Transformasi itu perubahan bahwa bagaimana Tuhan itu bagaimana seperti kalau dimisalkan tuh seperti telur menjadi ulat, menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu. So it's all, kita juga begitu. Kita ini akan diubahkan setiap hari pembaharuan sehingga kita menjadi kupu-kupu. Sehingga kita boleh dibebaskan dari pemikiran-pemikiran duniawi. Sering banget tanpa kita sadari, kita ini sering banget pemikiran kita sebenarnya masih dunia. There is only two, hanya ada dua pola pikir. Pola pikir dunia, pola pikirnya Tuhan. Pola worldly mindset or godly mindset. Gak ada di tengah. Gak ada kita, sekali ini kalau saya lagi mau pergi ke hangout sama teman-teman saya. Berarti pola pikir Tuhan saya tinggalin dulu di rumah. Terus nanti kalau saya udah pulang, enggak. Pola pikir hanya ada dua, tidak ada abu-abu, tidak ada netral. Hanya ada pola pikir Tuhan dan pola pikir dunia. Atau dengan kata lain, hanya ada pola pikir God's mindset or our self mindset. Karena sering banget kita ini tanpa kita sadari, kita selalu berpikirnya, oh gue mau ke sana, gue mau buat ini, gue mau buat itu, mau ini, mau ini. It's all about kita cuma mikirin diri kita sendiri. Tapi kita harusnya bisa membuat bahwa kita berpikirnya tuh Tuhan. Apakah ini kehendak Tuhan? Apakah ini akan membawa harum nama Tuhan? Apakah ini akan membawa sesuatu kekekalan bagi nama Tuhan? Kita harus tiap hari perubahan itu. God's mindset yang harus kita kejar terus. Dan di sini di sini dipikir bagaimana ya caranya untuk kita benar-benar bisa punya God's mindset. Kita itu harus bisa merubah pola pikir kita. Dan mengubah pola pikir kita sebagai manusia bisa. Mungkin kita sebagai manusia ada hal-hal yang kita nggak bisa ubah. Tetapi saya mau katakan di sini, pola pikir kita bisa diubah sama kita. We can change our mindset. Apalagi dengan pertolongan Tuhan.
Tuhan itu have a power seperti tadi kita nyanyikan, your name is power, your name is power. Tuhan itu betapa hebatnya kuasanya. Kalau dia bisa membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Apalagi cuman merubah pola pikir kita. Tetapi memang itu harus datangnya dari kita. Jadi biarlah kita itu benar-benar memikirkan bahwa kita itu kalau kita mau mempersembahkan hidup kita as a living sacrifice, yang terpenting adalah merubah pola pikir kita menjadi God's way of thinking, not our self way of thinking. Bukan cara berpikir kita, bukan. Kehendak Tuhan itu dibilang di sini supaya kita boleh mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana ya? Kita itu bisa mengerti kehendak Tuhan. Enggak ada lain, pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu penting. Mengenal Tuhan dan mengenal Tuhan. Mempunyai hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Itulah seperti Paulus itu mengerti betapa pentingnya mengenal Tuhan dengan benar. Mari kita baca di Efesus 1 ayat 17 dan 18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Marilah kita itu punya hati yang sangat rindu untuk mengenal Tuhan kita dengan benar. Karena hanya melalui kita mengenal Tuhan dengan benar, our mindset can be to Jesus mindset. Marilah kita mengenal, biarlah Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Mata hati kita ternyata ada gelap juga. So Tuhan lagi bilang ini mata hati ini perlu terang. Gimana supaya terang? Supaya itu kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Supaya agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Supaya kita benar-benar ngerti kita ini semua dipanggil Tuhan. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Marilah kita benar-benar mengenal Tuhan kita dengan benar. Dalam kita sebagai manusia ya, saya rasa semua di sini pasti mengalami apa itu namanya rasa takut. Takut, kekhawatiran, takut. Takut mati, takut sakit, takut semuanya takut. Takut nanti ditinggal mati, takut juga dia cepat meninggal. Pokoknya banyak hal takut nggak punya uang, takut semuanya. Tapi firman Tuhan di Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Firman Tuhan selalu tuh Tuhan tuh mengerti banget ya. Kita ini sering banget di dalam rasa ketakutan, and that's not a God mindset. Itu adalah mindsetnya manusia, suka merasakan takut. Meskipun Tuhan sudah bilang di sini, udah gak ada ketakutan lagi loh. Engkau sudah mempunyai aku ya Aba ya Bapa. Itu udah cukup semuanya. Tidak ada perbudakan lagi di dalam ketakutan. Firman Tuhan di Yohanes 14. Amin, saudara-saudara, Bapak Ibu.
Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Tuhan itu tahu kita itu sering gelisah. Makanya Tuhan tuh mengerti kita. Sangat mengerti kita. Tuhan bilang janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kita sering banget Tuhan tetap mengerti. Kita sering banget tuh mengkhawatirkan sesuatu yang buat Tuhan itu sebenarnya gak perlu dikhawatirkan. Banyak tempat tinggal. Tapi Tuhan tetap gak apa-apa kalau emang selalu kita kan tempat. Kalau nanti meninggal masuk surga, itu Tuhan tuh udah janjikan. Tapi sebenarnya yang Tuhan mau tekankan di sini bukan masalah tempat. Bukan masalah tempat tinggal, itu mah udahlah. Pasti saya udah sediakan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu yang penting. Di mana kita berada, Tuhan berada. Mau kita ada dalam pergumulan, mau kita ada lagi dalam ups and down, tapi Tuhan bilang gini, aku hanya mau taruh engkau di mana aku berada, di situ engkau berada. In one place with God, itu aja yang penting. Kita harus mengerti bahwa kayak firman Tuhan ya, kadang-kadang kita cuman sekedar baca, ngerti tapi gak mengalami perjumpaan gitu. Firman Tuhan di Ibrani 13 ayat 5b, I will never leave you nor forsake you. Aku tuh sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Kita tuh harus benar-benar percaya, mengalami. Beberapa waktu yang lalu saya itu benar-benar mengalami apa itu namanya I will never leave you nor forsake you. Saya tuh benar-benar lagi di dalam ketakutan gitu, takut. Mana pas lagi dalam keadaan gitu, tiba-tiba ada opung juga jatuh lagi. Harus dijahit, harus dibius dan sebagainya. Tapi pada saat, pernah gak sih ngerasain itu tengah malam tuh paling mencekam. Ya enggak? Kalau kita lagi stres, lagi banyak pikiran, terus di tengah malam itu makin tuh gak bisa tidur kan. Terus tengah malam itu. Tapi wow, ternyata yang penting itu Tuhan tuh pasti, opung tuh pasti in his hand. Tapi yang Tuhan mau ajarin sama saya tuh gini, itu tuh bukan, itu firman Tuhan hidup dan aku adalah Allah yang hidup. Saya benar-benar merasakan bagaimana tuh I will never leave you nor forsake you. Waktu saya dalam keadaan kayak stres banget, gak bisa tidur. Terus saya tiba-tiba ada the presence of God gitu loh. Ada kayak Tuhan bilang, sebelah saya of course dong udah tidur, gak bisa dong. Meskipun dia bilang sama saya, bangunin saya aja kalau gimana. Tapi saya kan gak enak ya ngeliat dia udah ngorok gitu kan. Itu bener-bener loh, saya baru tahu loh bahwa yang gak pernah tinggalin kita tuh cuman Tuhan. Meskipun kita dalam keadaan kayak kebimbangan gitu ya. Kayak sebenarnya itu kan bukan God's mindset ya. Padahal firman Tuhan juga bilang orang yang bimbang tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik. Tapi aduh, Tuhan itu gak bisa dibatasi, bener deh. Dia gak bisa dibatasi sama pikiran-pikiran manusia kita. Saya tuh lagi bener-bener mungkin di sini pasti yang punya orang tua ya. Kayak Meti, Cici Susan tahu lah yang saya ngomongin ya. Kita kayaknya pergumulan kita tuh mengenai orang tua ya. Aduh, mudah-mudahan orang tua kita biarlah aging gracefully.
Saya tuh imani bahwa orang tua di Jemaat Kenisah akan menua di dalam kasih karunia Tuhan. Meskipun kalau orang kadang-kadang dokter kan bilang, wah ya ini udah tua. Ya of course lah udah tua, fungsinya juga udah berkurang. Daya pikir juga berkurang. Tapi saya tuh imani supaya opung itu aging gracefully. Semua orang tua di Jemaat Kenisah. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada kepikunan, tidak ada melantur-melantur semuanya. Tuhan pasti, itu yang saya mau bilang, perubahan pola pikir. Itu yang Tuhan mau, perubahan pola pikir. Karena kita tuh kadang-kadang udah mikirnya what if. Udah takut aja. Tapi di situ ya saya tuh yang saya rasakan ya, betapa saya tuh merasakan hadiratnya yang luar biasa. Terus ketiduran karena di dalam hadiratnya kan. Terus pas 2-3 jam kebangun. Biasa kan, ini harus dilatih terus emang. Pas bangun, langsung keinget. No. What if, aduh jatuh ini nanti kalau dibius nanti gak bisa lagi. Waduh tapi Tuhan sabar lagi loh. Kalau saya jadi Tuhan kali, aduh lo tuh ya gak sabar loh. Tapi dia sabar. Tetap lagi dia berikan hadiratnya. Tetap saya bisa merasakan damai sejahtera Tuhan. Dan itu luar biasa banget. Ternyata saya belajar God mindset. Yang penting adalah waktu kita tahu I will never leave you nor forsake you. No matter what, apapun dengan keterbatasanmu, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kita sering banget di dalam cara berpikir kita tuh kadang-kadang bagaimana sih cara mengerti kehendak Tuhan. Josa udah mau selesai sekolahnya. Lagi berdoa untuk pekerjaan. Sometimes kita tuh suka tanya, kerjanya di mana ya? Company A atau company B ya Tuhan? Atau di New York atau di Singapura ya? Atau di Kalimantan atau di mana gitu. Tapi sebenarnya saya tuh juga baru belajar. Mendapatkan revelation. Sebenarnya sama Tuhan, sebenarnya terserah aja sama kamu. My son, my daughter. Kamu senangnya di mana? Kalau kamu senangnya di Singapura, go ahead. Karena Tuhan kita tuh Tuhan yang baik, Aba yang baik. Kita aja kalau sama anak-anak kita, kalau dia minta sesuatu, kita kayak pengen kan ngasih semua. Nah, tapi ya satu hal yang kita harus pikirkan. Apakah, saya selalu bilang sama Josa, apakah kalau kamu yakin Jo, kalau kamu nanti kerja di Singapura, kamu bisa menjadi keserupaan dengan Tuhan. Into the likeness of the image of God. Karena itulah goalnya Tuhan. Tuhan itu benar-benar mau kita tuh menjadi serupa dengan Dia. Kalau kita baca di Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, yaitu kita semua telah dipilih, mereka juga ditentukannya dari semula untuk, nah ini dia, ini goalnya Tuhan. Bukan mau kerja di Singapura, kerja di ini, itu bukan. Untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. So kita harus mengerti di dalam hidup ini, mindset lagi, bahwa kita itu goalnya Tuhan untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Itu aja goalnya Tuhan. Kalau kita confidence, yakin bahwa seperti Josa contohnya, kalau dia yakin bahwa dia nanti di Singapura bisa menjadi lebih lagi serupa sama Tuhan, go for it. Pasti Tuhan akan memberikan. Karena dia tuh sebenarnya tuh Tuhan yang baik. Ini lagi miskonsep, twisted. Kita tuh suka kadang-kadang mikir hidup ini manusia hidup tuh
perlu tantangan. Kita tuh perlu, Tuhan Yesus gak pernah mencobai, tapi pencobaan itu, tantangan, penderitaan itu satu hal loh. Itu bukan Tuhan mau hukum-hukum kita loh. Kita sering loh mikirnya gitu, aduh nih gue kena penyakit nih, jangan-jangan karena dosa gue waktu itu gini. Padahal firman Tuhan udah jelas bilang tidak ada condemnation. Roma 8 ayat 1. Tidak ada penuduhan. Kita tuh tidak ada lagi penuduhan. Tapi sering banget kita pikir tuh God is a good God. Tuhan itu Tuhan yang baik Dia. Jadi kita tuh jangan pikir kalau kita sampai masuk dalam pencobaan atau tantangan atau penderitaan itu kayak Tuhan lagi hukum kita. No, itu tuh tahu nggak? Saya tuh kayak Tuhan tuh kayak lagi bicara. Saya kadang-kadang kan suka, aduh capek gitu ya. Tapi ternyata Tuhan tuh bilang, I wanna get closer to you, my daughter. Ya gimana, abisnya harus memang melewati ini. Kalau dipikir-pikir saya juga lebih sedih, kata Tuhan. Tuhan itu lebih sedih loh. Kalau kita tuh disakiti, kalau kita dihianati, kalau kita mengalami kekurangan, kesusahan, kesakitan. Siapa yang lebih sedih? Tuhan. Kalau Dia itu mengaruniakan anaknya yang tunggal buat kita. Apalagi yang lebih dari itu, pasti dikasih semuanya sama Dia. Tapi kembali lagi, kalau emang harus menjadi supaya goalnya Tuhan terjadi, keserupaan dengan Kristus, ya Tuhan akhirnya menjadi pencafat kita, doain kita siang dan malam. Dia juga sedih, Dia paling sedih, Tuhan paling sedih kalau kita mengalami pencobaan. Tapi kalau Tuhan selalu bilang, ini yang konsepnya Tuhan juga, God mindset. Biarlah kita tuh jangan alergi sama tantangan, alergi sama pergumulan. Coba kita bisa mempunyai God mindset. Oh, ini untuk supaya it's a wake up call, alarm. Maybe Tuhan mau kita supaya mendekatkan lebih lagi sama Tuhan. Kita sering banget miskonsep, apalagi mengenai God's love. God is love. God is love. Apapun tidak akan dapat mengurangi kasih Tuhan sama kita. Kadang-kadang kita pikir, oh minggu ini gue kurang baca Alkitab, kayaknya Tuhan kurang nih sayangnya sama gue. Itu dia tuh pikiran manusia, that's not a God mindset. Mindset yang seperti ini, pola pikir yang seperti ini, yang Tuhan itu lagi mau, terutama dalam saya, yang saya mau bagikan sama jemaat, yang saya alami. Bahwa Tuhan itu, He is not a transactional God. Please deh, kita manusia sering transaksional. Tuhan kasih dulu ini, baru saya gini Tuhan. But God is not a transactional God. Dia tuh bukan yang take and give kayak gitu. Kita mau minggu ini kurang baca Alkitab, kasihnya nggak berubah, nggak berkurang buat kita. Karena emang Tuhan itu love, nggak bisa diubah. Marilah kita benar-benar, ini dia yang namanya pengenalan akan Tuhan. Marilah kita benar-benar mengenal dan mengalami kasih Tuhan. Bagaimana kita mengalami kasih Tuhan? Biar kita tuh benar-benar mengenal Tuhan dengan benar dan benar-benar kita punya hati yang haus dan rindu terus sama Tuhan. Sehingga konsep-konsep manusiawi kita ini bisa terus terjadi seperti tadi firman Tuhan bahwa whatever is pleasing to God, kita ngerti. Dan Tuhan bilang bahwa hanya pembaharuan budi itu it's kind of worship. Tadi kalau kita baca di NLT,
This is a truly the way to worship Him. Don't copy the behavior. Jangan sama menjadi dunia ini. Cara berpikir. That is how you worship. Itulah bagaimana engkau menyembah. Be transform. Berubah. Biar kita boleh menjadi kupu-kupu. Ternyata saya baru dengar dari Nino, ulat kepompong itu ada yang 2 tahun, ada yang 2 bulan untuk bisa menjadi kupu-kupu. Sama seperti kita manusia, diproses. Tapi kalau manusia itu nggak berubah, ya itu bukan manusia sebenarnya. Manusia itu harus to be transform. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Nggak bisa kita 5 tahun yang lalu sama hari. No. Kita tuh harus transform. Metamorfosa, berubah. Cara berpikir kita sehingga kita menuju kepada the way of thinking of Jesus. Sehingga pemikiran dunia itu tidak dapat mengganggu pikiran kita. Karena kita udah firm banget sama God's mindset. Karena kita udah mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Mengenal Tuhan dengan benar. Mengerti kasihnya Tuhan. Makanya Paulus tuh berdoa tuh selalu dia tahu yang penting. 1, mengenal Tuhan dengan benar. Terus ada lagi Paulus berdoa. Biarlah engkau dapat mengerti betapa dalamnya. Betapa tinggi, betapa lebar kasih Tuhan terhadap kita. Kita tuh harus mengerti. Kadang-kadang kita tuh untuk lebih gampang bilang I love you Jesus. Dengan lebih gampang bilang gitu daripada kita bilang Yesus engkau kan mengasihi aku, bener ya. Kita pikir kita kayak GR gitu loh. Cara berpikir yang salah lagi. Yesus tuh seperti tadi yang Pika bilang, wow. Full price, bukan diskon. Kita ini semuanya dibayar lunas sama Tuhan dengan darah yang mahal. Berharga. Saya tuh kadang-kadang saya selalu mengulang-ulang terus Mazmur 139. Tuhan itu bilang namamu, nama Meda ada di telapak tangan Tuhan. Seperti banyaknya pasir di lautan, aku memikirkan engkau. Waktu kau berhenti memikirkan dirimu sendiri, aku terus memikirkanmu. Wow. Itu Tuhan perbuatanku dahsyat dan ajaib. Ingat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah the creator. Pencipta kita loh. Dia menciptakan kita loh. Bayangkan bagaimana penciptaannya dia luar biasa. Dia hembuskan kehidupan. Makanya Tuhan bilang gini, bukan masalah tempat. Tapi ayo ikut aku. Karena aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Hanya di dalam Yesus kita ada jalan, ada kebenaran, ada kehidupan. So marilah kita benar-benar mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga kita itu bisa menjadi kupu-kupu yang tidak dapat lagi dihamiri oleh dunia. Kembali lagi saya bilang karena hanya ada 2, nggak ada abu-abu, nggak ada netral. Hanya ada God mindset atau yours, worldly mindset atau your mindset. Pikiran ini, kita pikir pikiran tuh bisa resting ya. Tapi sebenarnya satu-satunya pikiran yang gak bisa resting. Kecuali kalau kita benar-benar tidur dalam hadirat Tuhan. Pikiran kita bilang, oh kita mau liburan nih, mau senang-senang. Tetap aja kalau pikiran kita tuh gak bisa pikiran Kristus, gak bisa kita resting. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan itu dengan kita bisa merubah pola pikir kita. Dan pola pikir, kita harus mempunyai pola pikir yang menuju kepada kehidupan. Amin. Oke, jadi marilah saudara-saudaraku, Bapak Ibu, anak-anakku semua, biarlah kita tuh benar-benar mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Boleh maju. PW.
bahwa dalam kehidupan kita, panggilan kita adalah untuk menjadi keserupaan dengan Tuhan. Dengan mempunyai way of thinking, Jesus way of thinking. Dengan kita boleh mengenal Dia dengan benar, mengalami perjumpaan, mengalami bahwa Tuhan itu hidup. Banyak hal di dalam dunia ini kita permasalahan, pergumulan. Tapi Tuhan bilang jangan takut, jangan gelisah hatimu. Yang penting di mana aku berada, engkau berada. Itu aja. Biarlah itu benar-benar kita boleh. Siapa di sini yang benar-benar mau mengubah pola pikir? Marilah kita, saya tuh terus minggu ini saya tuh lagi mendalami supaya kita semua bisa mempunyai God mindset. Yes, Lord. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your holy name, powerful name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Oh, we worship your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. Yes, Lord. Your name is power. Your name is healing. Your name is life, God. Biarlah kami benar-benar mengerti Tuhan. Yeshua. God save. Kami menawan segala pikiran-pikiran yang bukan pikiran Kristus. Pada siang hari ini Tuhan, 2 Korintus 10 ayat 5. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Tuhan, kami semua jemaat Kenisa di sini Tuhan. Kami rindu untuk kami selalu mempunyai pikiran Kristus. God mindset. God mindset Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa mempunyai pikiran Kristus. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau berkuasa dan berdaulat. Your name is power. Your name is power God. Your name is power Tuhan. Biarlah kami mengerti betapa hebatnya kuasa-Mu Tuhan. Di dalam kehidupan kami. Biarlah kami mengerti Tuhan betapa luar biasanya kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau berubah Tuhan. To be transformed Tuhan. Kami mau bilang sama Engkau Bapa. Kami mau berubah menjadi kupu-kupu Tuhan. Kami mau diproses oleh-Mu Bapa. Apapun itu Tuhan. Kalaupun kami harus melalui tantangan atau apapun Tuhan. Kami mau Tuhan. Kalau itu akan mendekatkan kami dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan. Itu aja yang penting. You will never leave us nor forsake us Lord. Engkau Tuhan yang menciptakan kami. Yang menciptakan langit dan bumi ini. Engkau tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Engkau tidak akan meninggalkan kami. Itu aja yang penting Tuhan. Kalau Engkau di pihak kami, siapa yang dapat melawan kami Tuhan. Engkau sendiri yang mengatakan Tuhan dalam Roma 8 Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan. Bahwa Engkau Bapa, Engkau mengatakan Tuhan. Engkau sendiri yang tidak menyayangkan anak-Mu Tuhan. Engkau memberikan buat kami semuanya Bapa. Sebab Tuhan, aku yakin Bapa bahwa baik maut, baik apapun, baik hidup, baik apapun Tuhan.
Engkau ada di pihak kami Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami Tuhan. Apapun tidak ada yang dapat memisahkan kami Tuhan. Ingatkan kami ini semua Tuhan. Ingatkan kami Tuhan. Bahwa apakah yang dikatakan sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya? Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Yes Lord, Engkau sudah mengaruniakan anakmu yang tunggal. Apalagi Tuhan. Sebab itu biarlah kita ingat bahwa lebih daripada semuanya kita adalah orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Itulah Engkau Tuhan. Kasih Allah, kasih Allah, kasih Allah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang diperbaharui setiap hari. Thank you Father. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like fire. Your name, Jesus, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like your name. Wanna shout your name. Your name is power. Your name is Jesus. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like fire. Amin, amin, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak-Ibu sekalian. Thank you God. Terima kasih istriku untuk firman Tuhan yang luar biasa. Amin. Siapa diberkati pada pagi hari ini? Amin. Saya diberkati. Satu yang paling utama dalam pikiran, a mindset of God is He is always able. Bahwa Dia selalu sanggup Bapak-Ibu sekalian. Dan itu yang tadi Mida katakan, jangan belum apa-apa, nggak bisa. Katakan dulu bisa, bisa, bisa. Apapun tantangan kita katakan bisa. Apapun pergumulan kita katakan bisa. Oh dia udah nggak bisa, dia udah nggak ada harapan lagi. Dokter sudah bilang dia sudah tinggal 2-3 hari lagi umurnya. Katakan bisa di dalam nama Tuhan Yesus. Dia bisa sembuh kalau Tuhan mau dia sembuh. Amin Bapak sekalian. Oh nggak ada harapan lagi, udah nggak bisa lagi. Perusahaan Bapak udah nggak masuk lagi di listnya. Katakan bisa di dalam nama Tuhan Yesus. Bisa itu mindsetnya Tuhan Bapak Ibu sekalian. Itu mindset kalau kita beriman perkara besar apa saja bisa terjadi pada anak-anak Tuhan. Amin. As long as we have faith. Sepanjang kita punya faith dan itu yang tadi kunci utamanya. Sepanjang itu bisa merubah kehidupan kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Pasti Tuhan akan jalankan. Amin. Pasti Tuhan akan berikan jawaban iya. Yang penting membuat kita semakin hari semakin baik. Itu aja. Dimanapun kalau itu membuat kita semakin hari semakin baik. Apapun permintaan kita, Tuhan pasti akan jawab. Karena Tuhan sendiri mengatakan, yang membuat Tuhan tidak menjawab doa-doa kita karena apa? Kita salah berdoa. Amin. Kita salah berdoa karena apa? Apa yang kita minta itu untuk memuaskan diri kita. Tapi bukan untuk memuliakan nama Tuhan.
Tapi apabila kita minta untuk memuliakan nama Tuhan, pasti Tuhan akan berikan. Mindset kita. We have a loving God. Allah kita baik Bapak Ibu sekalian. Thank you love. Terima kasih sayang. Firman Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya paling suka asal istri saya bawa firman. Karena dia bawa firman itu selalu dari pengalaman hidup dan dari hatinya Bapak Ibu sekalian. Dan saya melihat bagaimana dia menyaksikan kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, this week rupanya kita weekendnya berkepanjangan sampai banyak yang libur panjang, ya, sehingga nggak bisa ke gereja, tapi kami percaya mereka bisa mengikuti dengan melalui online, ya, pasti akan diberkati. Banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, baik lagi di Amerika, keluarga Pak Daswar, keluarga Pak Ray, dalam menghadiri graduation anak-anaknya. Tuhan memberkati. Nikmati liburan bersama dengan Kristus. Haleluya. Jangan lupa untuk kita mindset kita untuk senantiasa dirubah sesuai dengan firman Tuhan tadi. God is so good. Yuk Bapak Ibu sekalian, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami mau serahkan pikiran kami Tuhan sepenuhnya, seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami minta Tuhan robah dari hari ke hari Tuhan. Supaya Tuhan pikiran kami betul-betul dapat menyerupai dengan pikiran Kristus Bapa. Oleh karena Tuhan Yesus kami mau aminkan. Kami mau katakan iya kepada firman Tuhan yang mengatakan, biarlah kami mengisi segala sesuatu yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Kami mau pikirkan itu aja Tuhan. Yang baik aja Tuhan. Yang dari Tuhan kami pikirkan Bapak. Karena Tuhan Engkau gak pernah mempunyai rancangan yang jelek untuk kami. Rancangan Tuhan selalu baik untuk kami Tuhan Yesus. Iblis berusaha untuk menggagalkan rancangan-rancangan Tuhan. Tetapi dia tidak pernah berhasil. Tapi oleh karena Tuhan Yesus kami mau aminkan firman Tuhan katakan. Rancanganku, kata Tuhan, adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Itu yang kami mau pikirkan Tuhan. Itu yang kami letakkan dalam pikiran kami. Selalu, walaupun kami dalam pergumulan, kami katakan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Itu aja Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, bahwa Allah kami adalah Allah yang baik, a loving God. Yang tidak pernah berubah, dia baik, dan dia baik. Oleh ajar kami dari hari ke hari melalui proses kehidupan kami. Seperti firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh Meda. Supaya ada pembaharuan budi dalam kehidupan kami. Proses pembaharuan budi, proses pola pikir kami Tuhan. Proses cara berpikir kami supaya kami betul-betul senantiasa sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Bahwa kami adalah pemenang-pemenang. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan ciptakan kami anak-anak Tuhan sebagai pemenang-pemenang. Bukan kalahan, tapi pemenang-pemenang. Dan itu dimulai dengan pikiran kami dulu. Bahwa kami sanggup bersama dengan Tuhan. Bahwa kami bisa bersama dengan Tuhan. Kami sembuh bersama dengan Tuhan. Kami berkemenangan bersama dengan Tuhan. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk firman Tuhan ini. Terima kasih untuk pujian penyembahan. Wow, pujian sangat powerful. We want to speak your name Tuhan. Oleh karena Tuhan Yesus, kalau kami sedang dalam pergumulan, kami memperkatakan Yesus aja. Yesus, 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 itu saja Tuhan. Karena di dalam nama Yesus ada kuasa Tuhan Yesus. Ada kuasa di dalam namanya, dalam nama Bala. Ada kuasa di dalam namanya, dalam nama Bala. Amin. Ada kuasa di dalam namanya, dalam Bala. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba. Sekali lagi, amin. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa di dalam darahnya, darah
percaya Tuhan, apabila kami ada pergumulan, kami katakan ada kuasa dalam darah Tuhan. Apabila ada yang sakit, kami katakan ada kuasa dalam darah Tuhan. Apabila Tuhan kami tidak melihat sepertinya bisnis kami akan suram di depan karena dunia mengatakan tahun 2023, 2024 akan menjadikan tahun yang suram untuk segala bisnis. Tapi kami katakan ada kuasa di dalam nama Tuhan. Segala bisnis, pekerjaan kami akan terselamatkan. Bukan saja terselamatkan, terberkati Tuhan. That is our God. That is mentality of anak-anak Tuhan. That's the mindset of anak-anak Tuhan. Selalu berkemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Supaya kami, kalau sudah berkemenangan, kami menjadi berkat untuk banyak orang. Bukan untuk diri kami sendiri Tuhan. Berkat untuk orang lain. Terima kasih Bapak yang baik. Mereka kami mau pulang dengan mindset ini. Victorious Kingdom of God. Wow. Dan kami adalah keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami akan siap terima berkat Tuhan. Mari jemaat kita berdiri yuk. Mari kita angkat tangan. Dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita. Dan menuntun kita ke jalan yang benar. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom, selamat menikmati minggu depan dengan mindset yang baru bahwa kita selalu berkemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Ada kuasa dalam namanya, ada domba Allah. Ada kuasa dalam namanya, ada anak domba. Oh, ada kuasa dalam namanya, ada domba Allah. Ada kuasa dalam namanya, ada anak domba. Ada kuasa dalam namanya, ada domba. Ada kuasa dalam namanya, ada anak domba. Darahmu, darah anak domba, darah anak domba. Selamat hari Minggu, Kenisa. Tuhan Yesus berkati kita semua.